Baik, hari ini saya akan sama-sama kita belajar firman Tuhan dan saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema ibadah yang berkenan, ya. Saudara, setiap hari kita beribadah kayaknya ya, kita beribadah dan beribadah. Tetapi apakah yang kita lakukan berkenan atau tidak ini penting. Kenapa? Karena ada banyak orang salah di dalam beribadah kepada Tuhan. Dan kalau kita mau bahas tentang ibadah ini rasanya tidak pernah cukup waktu ya saudara. Iya, beberapa waktu yang lalu ada seseorang yang menelpon saya, dia berkata gini, "Bu, saya itu tidak pernah absen ya ikut doa di gereja, Bu, ya, tetapi kemarin baru satu kali saya tuh absen ikut ke doa di gereja, ya. Lalu akhirnya istri saya saja yang berangkat ibadah ya ke gereja berdoa. Tapi pas pulang istri saya tuh marah-marah, Bu, ya. Kenapa? Karena ternyata dia bilang, "Kamu nggak datang di gereja sih berdoa, makanya orang tuh semua ngomongin kamu." Ya, katanya begini. Ya, lalu dia bertanya pada saya, "Loh, Bu, sebenarnya arti ibadah itu apa sih? Apakah memang kita ini harus datang ke gereja atau harus bagaimana gitu ya?" Saya tuh kok ya jadi ndak sejahtera gitu. Istri saya pulang doa dari gereja malah marah-marah. Jadi buahnya ibadah itu yang seperti apa? Ya, saudara, kita akan melihat dari firman Tuhan supaya kita mengerti. Bagus pertanyaannya, agar kita tidak terjebak, jangan berpuluh tahun jadi Kristen tapi kita nggak ngerti ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan itu yang seperti apa, yang mendatangkan berkat bagi hidup kita. Ya, kita baca dulu sama-sama Matius pasal 15 ayat yang ke-7 dan ayat yang sampai ayat ke-9. Yesus berkata kepada orang-orang Farisi di situ, kepada ahli-ahli Taurat, orang Farisi, "Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia." Saudara, hari-hari ini kita semua beribadah. Mari kita cek apakah kita ini beribadah karena memang menyenangkan hati Tuhan dengan sebuah kerinduan yang datang dari hati, atau kita hanya mau mengikuti aturan atau perintah manusia, ya. Jadi kalau kita nggak datang sekali lalu diomongin manusia, lalu kita menjadi aduh seperti apa ya, akhirnya kita menyepelekan dan tidak lagi mengingat Tuhan. Ya, bahkan saudara, saya pernah ada di satu gereja, ya, itu ketika pas penyembahan itu ya, jadi orang-orang satu-satu tuh di-syuting saudara ya. Di-syuting saudara ya, waktu kena kamera itu semua langsung ya kusuk kelihatannya berdoa ya, karena di syuting muncul di layar besar. Apalagi ya ada hamba Tuhan yang berkata, "Itu tolong di syuting ya, biar saya mau nonton itu siapa yang beribadah sungguh-sungguh atau yang tidak." Jadi saudara, ya sering kali kita ini melakukan ibadah hanya karena takut kepada manusia, hanya karena nanti dicariin pendeta, nanti begini diomongin orang, nanti gimana ya. Sebenarnya itu sesuatu yang mendatangkan ya Tuhan itu tidak berkenan saudara. Makanya Tuhan berkata, "Hai orang-orang munafik," ya. Jangan sampai kita ini merasa kita sudah beribadah ternyata kita masuk dalam kategori orang munafik di hadapan Tuhan, ya. "Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu." Ini sudah kita pelajari beberapa waktu yang lalu di doa malam, mesbah doa ya. Ini Yesaya berkata ya, nubuatan Yesaya tentang kamu, "Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku." Saudara bisa bayangkan dari zaman Yesaya sampai ke zaman Yesus, ternyata nubuatan yang Yesaya sampaikan tentang bangsa itu masih tetap sama. Ya, makanya Yesus itu mengutip dari apa yang Yesaya katakan. Dia berkata apa? Ya, "Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu." Ya, "Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia." Jadi kisah ini adalah ketika waktu itu ya
Orang-orang Farisi mempersoalkan, ya kenapa murid-muridmu tidak membasuh tangan? Ya orang itu aturannya kalau mau masuk ke bait suci itu harus basuh tangan, harus basuh kaki, harus begini, harus begitu. Ya Yesus berkata, mengapa juga kamu mengikuti adat istiadat nenek moyangmu lalu kamu tidak mengikuti aturan Tuhan? Jadi saudara, ada banyak hal-hal yang seringkali kita ini berpikir kita mengikuti aturan Tuhan padahal itu bukan lagi aturan Tuhan. Makanya saudara, berhentilah berdebat karena Tuhan itulah sumber kebenaran. Kalau saya lebih tertarik, mari kita mempersiapkan hati kita di hadapan Tuhan supaya kita ini nanti tidak kedapatan bersalah, ya. Mari, Tuhan itu Tuhan yang melihat hati. Ya jangan hanya datang karena aturan manusia atau apapun, tetapi kita mau datang kepada Tuhan karena hati yang rindu untuk beribadah. Tanpa ada campuran apa-apa, Tuhan mau kita beribadah dengan, kata firman Tuhan, anggur yang murni. Ya, dengan adonan yang murni tanpa ragi. Jangan membawa sesuatu pada Tuhan yang justru mendatangkan murka atas hidup kita, ya. Karena itu sebagian orang itu saudara tidak terjadi perubahan dalam hidupnya. Kenapa? Karena dia datang ke gereja, dia nyanyi dengan mulutnya tapi dia tidak pernah menyadari bahwa Tuhan itu tertarik dengan sikap hatinya. Karena itu orang pulang dan tidak pernah berubah. Yang mabok tetap mabok, yang judi tetap judi, yang selingkuh tetap selingkuh. Ibadah itu menjadi nggak ada nilai apa-apa bagi kita. Kenapa? Karena kita ini hanya dengan bibir, dengan mulut beribadah, tapi sesungguhnya hati kita itu jauh dari Tuhan, saudara. Tuhan tidak mau yang seperti itu. Ya, Tuhan menentang orang-orang yang seperti itu. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Jangan hanya mengikuti aturan-aturan manusia, tetapi lebih dari itu kita mau mengikuti aturan Tuhan. Ya, jangan beribadah hanya karena pekewo, nggak enak sama orang, nanti dibilang begini, nanti kalau nggak datang dibilang begitu. Apalagi sebagian orang ke gereja hanya mementingkan baju dan penampilan. Kita harus berpakaian yang baik, tetapi jangan baju menjadi alasan, ya. Sering kali saya mendengar ada ibu-ibu yang berkata, iya Bu, anak saya itu nggak mau ke gereja, alasannya kenapa? Nggak ada baju, ya, nggak punya baju. Sebenarnya kita ini mau beribadah atau mau datang mempersembahkan hati? Ya, saya berdoa supaya kita ini menjadi orang-orang yang punya pemahaman yang benar, supaya kita mengerti bahwa kita ini menyembah Tuhan yang lebih tertarik dengan hati kita, ya, dan bukan dengan perkataan mulut kita. Jadi bertobat saudara, ya, jangan sampai Yesus mengecam kita menjadi orang Kristen yang munafik. Kenapa? Hati mereka jauh tetapi mulut mereka itu kelihatannya wah kalau sudah berdoa dengan mulut hebat tetapi hatinya jauh. Karena itu hidupnya tidak pernah berubah. Apa ciri-ciri orang yang munafik? Hidupnya nggak berubah, di mulut lain, di hati lain. Jadi kita mau mendapat perkenanan Tuhan bagaimana? Waktu hati kita ini kudus dan kita merindukan Tuhan sungguh-sungguh, bukan karena paksaan, bukan karena apa kata orang, tapi kita mau beribadah mencari Tuhan. Kenapa? Karena memang hanya Tuhan yang layak, dan karena memang kita butuh Tuhan, kita rindu Tuhan, kita ingin mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Saya bersyukur kalau saudara tetap setia mengikuti mesbah doa. Bahkan saya mendapat banyak WA yang berkata, Bu, ya mesbah doa itu menjadi menu yang saya tunggu-tunggu. Ya, kita mulai belajar tentang beribadah yang berkenan di mesbah doa. Kenapa? Nggak ada yang lihat. Ya, tidak ada yang melihat saudara. Saudara dengan keluargamu datang kepada Tuhan, mengalami perubahan hidup, mendengarkan firman. Mari kita belajar terus menyenangkan hati Tuhan hari-hari ini, ya saudara. Jangan cuma datang dengan mulut tetapi hatinya menjauh dari Tuhan. Kita mau datang untuk sungguh-sungguh mencari Tuhan. Ya, saya pernah kasih contoh begini saudara. Ada dua orang bersahabat, ya. Lalu temannya berkata sama temannya yang satu, besok kamu ke gereja nggak? Ya nggak mau mancing aja. Ya, loh kok kamu nggak ke gereja? Besok kan hari Minggu. Enggak, saya mau mancing. Ya, oh kamu tuh ya berdosa loh nggak ke gereja malah mancing. Ya udah ndak apa-apa, kalau kamu mau ke gereja silakan. Ya akhirnya yang satu ke gereja, yang satu mancing saudara. Yang di gereja itu ya mikirin temennya. Aduh ya, ini saya datang di gereja, pendetanya bikin ngantuk, mending saya tadi mancing ya. Dia di sana udah dapat berapa ekor ikan ya.
Kira-kira aduh enak banget ya mancing ya. Selama ikut ibadah di gereja pikirannya mancing. Sebaliknya yang lagi mancing itu saudara, dia bilang gini, aduh Tuhan saya ini kayaknya berdosa deh. Harusnya tuh saya tadi ini ke gereja daripada saya mancing. Ampuni aku Tuhan. Lalu dia mulai merenungkan hidupnya saudara di samping sungai. Ya dengan tangan dengan pancing di tangannya dia mulai merenungkan, Tuhan ampuni aku Tuhan. Ya Engkau sudah begitu baik bagiku Tuhan, dan aku itu menyia-nyiakan semua anugerah Tuhan dalam hidupku. Ampuni aku Tuhan. Yang di gereja, aduh lebih enakan mancing nih tadi. Jadi saya mau tanya sama saudara, kira-kira yang hatinya itu di Tuhan dilihat berkenan yang mana? Ya saudara menilai sendiri, tapi bukan berarti ya kalau gitu kita nggak usah ke gereja aja, mancing aja terus, yang penting hati. Enggak. Saya lagi mencoba memberikan makna hati yang berkenan di hadapan Tuhan itu yang seperti apa. Jangan kita tertipu dengan kegiatan-kegiatan fisik yang kita pikir. Hari-hari ini kan banyak orang kelihatannya melayani tapi hatinya nggak ada yang tahu. Ya, ketika kita benar-benar mau mempersembahkan hidup dan hati kepada Tuhan, itulah yang Tuhan berkenan. Ya, kalau Anda di gereja ya di gereja dengan hati yang di gereja, lagi ibadah kepada Tuhan ya, bukan di gereja tapi pikirannya kemana-mana, ya itu nggak mempersembahkan hati. Tuhan berkata, hai orang-orang munafik. Ya, jangan saudara ya. Mungkin sebagian dari kita menganggap ibadah itu sebagai hanya kebiasaan turun temurun. Ya karena kalau saya itu nggak ke gereja nanti orang tua saya marah, papa saya marah. Rutinitas sejak kecil. Jadi ada orang-orang yang aduh kalau nggak ke gereja itu rasanya, tapi hidupnya nggak pernah berubah. Puluhan tahun dia ke gereja seperti itu tiap hari Minggu, tetapi hidupnya nggak pernah berubah. Karena kita berpikir ibadah itu hanya sebuah rutinitas, kita datang, duduk, dengar, pulang. Nggak pernah terjadi apa-apa dalam hidup kita ya. Kita tidak pernah datang dengan hati yang rindu mencari sesuatu yang benar-benar datang dari Tuhan. Aduh nanti ini apa ya firman-Nya, saya mau datang pada Tuhan, saya mau ya berdoa, saya mau membawa hati dan hidup saya kepada Tuhan. Ya karena itu saudara, jangan jadi orang munafik ya. Kita mau menjadi orang yang sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan ya, supaya kita ini bisa menjadi orang yang tidak munafik saudara. Kekristenan kita bisa dibaca oleh semua orang. Orang melihat, oh iya dia itu sekarang hidupnya berubah loh. Ya sejak dia rajin ke gereja, sejak dia rajin ikut Tuhan, itu hidupnya sekarang berubah. Itu kan yang kita rindukan dan Tuhan rindukan ya saudara. Yang berikutnya saya pengen kita sama-sama baca saudara ya. Firman Tuhan dari 1 Timotius 4 ayat yang ke-7 ya. 1 Timotius 4 ayat yang ke-7, tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua, latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Ya, jauhi tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Banyak orang Kristen yang udah Kristen tapi masih percaya tahayul. Ya masih percaya. Kemarin itu saudara ada seorang yang konseling kepada saya. Ya dia bilang, Bu tolong doakan saya Bu, saya mau bertobat. Kenapa? Saya ini hidup sebagai simpanan suami orang. Ya lalu saya mendengarin khotbahnya Ibu Debbie, saya pengen bertobat. Ya karena saya tinggal di luar pulau jauh Bu dari Jakarta. Saya terdorong untuk bertobat. Ya seperti yang Ibu berkata, kita harus mengaku dosa lalu serahkan hidupmu. Kebetulan saya juga belum dibaptis Bu. Jadi saya itu pengen bertobat. Lalu saya datanglah ke pendeta saya Bu ya di kampung. Lalu saya berkata, Bu pendeta saya mau bertobat Bu. Dia cerita semua, saya ini pelakor, saya tinggal dengan suami orang, kumpul kebo. Saya pengen bertobat, tinggalkan dia, saya pengen dibaptis ya. Lalu ibu pendetanya bilang, oh iya sudah gampang, sediakan aja uang 2 juta berapa gitu ya, untuk kamu bisa dibaptis ya. Dia bilang, Bu saya gak punya uang sebanyak itu Bu. Gak apa-apa, bayar cicil aja. Ya, jadi kamu sekarang nih saya kasih amplop, ada beberapa amplop nih kamu isi. Ya, dicicil aja. Nanti kalau sudah lunas baru kita baptis. Karena itu peraturan di sini. Haleluya, Saudara ya. Kalau Saudara bisa bayangkan kalau sudah seperti itu, dia lalu orang itu telepon saya, Bu Debbie kalau kayak gini gimana? Enggak usah baptis di situ, saya bilang. Cari aja gereja lain. Ya, yang bisa melayani Anda pembaptisan dengan tulus. Tidak seperti itu aturan Tuhan. Ya, masa Tuhan bikin aturan seperti itu? Orang mau dibaptis sediakan
sediakan dulu uang 2 juta, berapa isi amplopnya. Ya dia bilang, saya sih waktu itu baru bayar 300.000 Bu, saya masukin di amplop, saya kasih ke pendeta. Lalu akhirnya Bu saya datang, pendeta itu bilang enggak, lunasi dulu aja baru kita baptis. Aduh saudara ya, mengerikan ini. Ini aturan dari mana ya kalau seperti ini? Saudara ya, kita harus benar-benar mengerti kebenaran yang hakiki ya, supaya apa? Jangan kita ikuti aturan-aturan manusia. Ya, kalau dia bilang gini katanya, kalau kamu belum melunasi itu nanti nggak sah pembaptisannya. Ini cerita dari mana? Ini kan tahayul. Ini dongeng nenek-nenek tua begini ini saudara ya. Ini aturan yang dibikin manusia ya. Tuhan tidak berkenan dengan seperti itu. Nggak ada ayatnya dibilang orang mau baptis sediakan dulu, siapin dulu uang sekian-sekian. Ya, bertobat ya saudara. Mari kita mau sungguh-sungguh mengerti. Di sini dikatakan jauhi tahayul. Ya, oh kalau malam Jumat itu ada setan, oh kalau gini nanti orang mati ada 3 malam lalu 100 malam. Ya masih banyak yang tanya, Bu apakah kita tuh wajib merayakan ya orang mati 3 malam, 40 malam, lalu 100 malam, 1000 malam. Itu aturan dari mana? Ya nggak ada, orang sudah meninggal ya sudah saudara, tidak ada hubungannya lagi. Kita juga tidak bisa berdoa juga buat orang mati. Yesus firman Tuhan berkata, ya orang mati dan orang hidup itu sudah tidak ada hubungan. Saatnya kita berdoa bagi orang-orang kapan? Waktu dia masih hidup. Doakan waktu dia masih hidup. Ya, ketika dia masih ada, orang tuamu masih hidup, doakan saudara ya. Jangan setelah mati baru mau berdoa. Ya, itu salah. Ini pemahaman dan konsep-konsep orang Kristen yang salah. Ya, kita kembali kepada firman Tuhan saudara. Ya, di sini dikatakan kenapa kita harus beribadah sungguh-sungguh? Ya, karena ibadah itu mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang ya. Ibadah itu mengandung janji ya, untuk hidup sekarang dan hidup yang akan datang. Ya mari kita teguh berpegang kepada iman kita. Yang terakhir saudara, saya pengen kita baca 1 Timotius 3 ayat 16. Iya saudara, ya beberapa waktu yang lalu ada orang yang berkata kepada saya, maaf ya Bu, kalau menurut saya orang Kristen itu beribadahnya tidak menghargai Tuhan. Kenapa? Mereka masuk ke ruang ibadah, masuk ke gereja itu pakai sepatu, pakai ini, terus ya bajunya kadang juga tidak menghormati Tuhan. Ya saya berkata ya, kecuali bajunya itu memang yang sudah kebuka-buka itu salah. Tetapi kalau soal kita pakai sepatu, ya kayaknya itu adalah satu hal yang nggak bisa dijadikan tolak ukur bahwa kita tidak menghormati Tuhan, karena Tuhan itu bukan Tuhan yang melihat yang secara fisik yang seperti itu gitu ya. Karena memang ya ada yang lain kalau beribadah itu melepaskan kasut ya, beberapa agama. Tapi kita menghargai memang cara beribadah mereka seperti itu. Tapi bukan berarti kita yang pakai sepatu itu tidak menghargai Tuhan. Kita kembali lagi kepada sikap hati kita ya. Jadi saudara, kita mau lihat rahasia dari ibadah orang Kristen itu seperti apa saudara. Ya, 1 Timotius pasal yang ketiga ayat 16 berkata begini, dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Ya, apa rahasia ibadah kita? Ya, yang sesungguhnya, yang harus dan yang terpenting untuk kita sungguh-sungguh merenungkan. Dan sesungguhnya firman ini berkata, agunglah rahasia ibadah kita, Dia yang telah menyatakan dirinya. Apa rahasia ibadah orang Kristen sesungguhnya? Adalah berpusat kepada Kristus. Tuhan yang menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, dan diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, dan diangkat di dalam kemuliaan. Itu rahasia ibadah kekristenan. Ya, Kristus yang adalah Tuhan yang datang sebagai manusia. Ya, itu rahasia ibadah kita. Bahwa kita percaya Tuhan telah datang dalam rupa manusia, yaitu di dalam Kristus Yesus Tuhan. Dia yang mati disalibkan, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak percaya.
termaksud saya yang dulunya tidak percaya, kemudian akhirnya menjadi percaya kepada Kristus. Ya, saya juga telah mendapatkan ibadah, rahasia ibadah yang sesungguhnya. Ya, jadi saudara, mari, apa rahasia ibadah kita yang sesungguhnya? Rahasia ibadah kita yang sesungguhnya adalah mempercayai Kristus, Tuhan yang datang dalam rupa manusia, dan Dia diberitakan di antara bangsa-bangsa. Dan kita percaya Yesus datang mati di salib untuk memberikan kita keselamatan yang kekal. Kenapa saudara? Karena darahnya tercurah. Untuk apa? Untuk menebus setiap kita. Dan ketika kita ditebus, hidup kita diubahkan menjadi sama seperti Dia. Kita ditebus dari dosa kita meninggalkan setiap pelanggaran kita, dan hidup kita memuliakan Dia. Itu rahasia ibadah kita, di mana kita menerima Yesus sebagai Tuhan. Dan saya bersyukur saya telah mengalami ibadah yang sejati itu. Saya bersyukur saya telah mengerti rahasia ibadah dari kekristenan kita yang sesungguhnya, yaitu mengenal Kristus.